Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 8. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi subbab A, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada bagian 1, kita telah membahas mengenai peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kemudian bagian 2, kita telah membahas mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan pada subbab B, yaitu bagaimana semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari bersama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 105 sampai halaman 112. Kita mulai saja ya. Materi subbab B dengan pembahasan memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebutkan pada pasal 1, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting dan berusia 16-30 tahun. Semangat kejuangan pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah mulai terlihat dari peristiwa organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, yang kemudian dengan dibentuknya Kongres Pemuda. Sehingga pada Kongres Pemuda II dapat menghasilkan Sumpah Pemuda. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, pemuda Indonesia mengalami masa-masa yang sangat sulit, seperti penangkapan, pemenjaraan, hukuman mati, pertempuran-pertempuran yang dilakukan pemuda untuk melawan penjajah. Pada masa penjajahan Belanda, organisasi-organisasi pemuda banyak bermunculan seperti Budi Utomo yang mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Termasuk dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia untuk dapat menggalang kesatuan aksi melawan penjajah. Adapun tokoh-tokoh pemuda yang merasakan dinginnya penjara dan kejamnya sipir penjara pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1930 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai pemimpin PNI atau Partai Nasional Indonesia yang bersikeras melawan penjajahan dan mendapat hukuman selama 4 tahun penjara. Dan tokoh-tokoh lainnya seperti Mas Kun dengan hukuman selama 2 tahun penjara, kemudian Gatot Mangkupraja dengan hukuman selama 1 tahun 8 bulan, dan Surya Dinata dengan hukuman selama 1 tahun 3 bulan penjara. Sejarah juga mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Wage Rudolf Supratman. Kemudian
Chairil Anwar, kemudian selanjutnya Walter Monginsidi, dan terakhir I Gusti Ngurah Rai. Mari kita uraikan materinya satu persatu. Yang pertama, Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia Klabis, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biolanya. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaan sendiri. Pada saat ini, lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda karena setiap pagi dinyanyikannya sebelum belajar. Dengan harapan, semangat lagu Indonesia Raya dapat membangun jiwa dan bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalan. Chairil lahir di Medan, tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia bersekolah di HIS yang kemudian dilanjutkan di Mulong, tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun, kemudian namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya-karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini, seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol sebagai tanda penghormatan, serta dibangunnya patung dada Chairil Anwar di Jakarta. Tokoh selanjutnya adalah Walter Monginsidi. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tidak berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyaknya perlawanan terhadap penjajahan yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi.
Sebagai pemuda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang yang tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Pada tanggal 17 Oktober 1948, bersama dengan Abdullah Hadid, H.M. Yosep, dan Lewang Daeng Matahari, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Namun sayang, Walter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 10 hari. Walter kemudian divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Monginsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Seperti pada kata-kata, raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Kemudian, jangan takut melihat masa depan yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 1949, Robert Walter Monginsidi menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Ia berkata dengan hati dan mata terbuka, "Aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Lalu Walter berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Dan peluru menghantam tubuhnya. Sehingga wafatlah ia di usia yang masih begitu muda, yaitu 24 tahun. Walter Monginsidi mengantongi banyak penghargaan dan gelar. Antara lain, ia dianugerahkan pemerintah Indonesia Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Mahaputra kelas 3 pada tahun 1960. Serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Tokoh selanjutnya adalah I Gusti Ngurah Rai, yang lahir di Badung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang. I Gusti Ngurah Rai tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali, Gianyar, pada tahun 1940. Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Koro, Magelang, dan pendidikan Artileri Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR Sunda Kecil. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat, di mana saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik sebagai Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kemudian, kembali ke Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciungwanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap dan menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga pada pertahanan terakhir Ciungwanara, Desa Margarana, Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua.
Perang tersebut dikenal dengan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapat gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI, dan tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63-TK-1975 tanggal 9 Agustus 1975. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah didapatkan dengan mudah. Pemaparan di atas menggambarkan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat termasuk pemuda. Pemuda bahkan menjadi pejuang terdepan dalam menghadapi Belanda. Beberapa tokoh pemuda yang digambarkan di atas berjuang karena terinspirasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa, di mana para pemuda bersatu dari berbagai daerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya nilai persatuan, yang terwujud dengan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nilai luhur selanjutnya yaitu sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, tanpa mengharapkan imbalan, meski telah mengorbankan banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan Indonesia. Nilai luhur selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, di mana para pemuda tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, golongan, ataupun daerah. Dan selanjutnya, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Dengan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda-beda, tidak menyurutkan tekad untuk dapat bersatu. Dan nilai luhur yang terakhir adalah semangat persaudaraan dan kerjasama, di mana para pemuda dan pemudi Indonesia sangat menjunjung semangat persaudaraan dan bekerja sama untuk meraih kemerdekaan. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu Subbab C, mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan catatlah ringkasan-ringkasan materi dari video pembelajaran ini ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat berjumpa kembali di pertemuan pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.